Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Diki Darmawan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara diskusi tentang gagal ginjal kronik. Nah, materinya ada pada teman saya. Silakan untuk dipaparkan Mas Prasetyo. Baik semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyo Fajar selaku pemateri pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gagal ginjal kronik, yang mana tujuannya supaya para panjenengan atau audiens tahu apa saja sih cara mengatasi gejala serta pengertian dari gagal ginjal kronik. Sebelum saya masuk ke materi, apakah para hadirin ini tahu apa itu gagal ginjal kronik? Tidak tahu. Baik. Penyakit gagal ginjal kronik adalah kerusakan fungsi ginjal yang bersifat menahun, dan ketika seseorang sudah terkena gagal ginjal kronik, maka ginjalnya tidak bisa kembali seperti kondisi semula. Itu ya untuk pengertiannya. Kemudian untuk etiologi atau penyebabnya sendiri ada 4. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat mempengaruhi kerusakan pada ginjal karena tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah yang berada di dalam ginjal. Yang kedua ada kencing manis atau diabetes mellitus. Sama halnya seperti hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis dapat mengganggu atau merusak pembuluh darah kecil yang ada pada ginjal. Yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal sendiri itu terjadi akibat penumpukan cairan atau limbah-limbah dari ginjal yang tidak dapat terbuang secara maksimal. Nah, batu ginjal ini dapat menumpuk dan menyumbat daerah dari ginjal tersebut. Nah, oleh karena itu dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Yang keempat ada penggunaan obat jangka panjang. Penggunaan obat jangka panjang di sini contohnya NSAID, yaitu antiinflamasi non steroid. Penggunaan NSAID ini jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Nah, untuk manifestasi klinis atau tanda gejala itu macam-macam ya Mas Mbak. Salah satunya adalah mual, muntah, kurang nafsu makan, lalu ada sesak napas, pucat, dan sukar buang air kecil atau air kencingnya berkurang. Lalu untuk pencegahan, kita dapat mencegah penyakit gagal ginjal kronik ini dengan beberapa hal. Yang pertama dengan olahraga yang teratur, karena dapat membuat tubuh kita segar dan optimal luar dan dalam. Yang kedua berhenti merokok, Pak, berhenti merokok. Ya, Bapaknya harus berhenti merokok karena merokok itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu terkena gagal ginjal kronik. Yang ketiga memperbanyak minum air putih karena air putih itu dapat menetralisir atau membuang racun yang ada dalam tubuh kita. Yang keempat, yang paling pasti adalah mengontrol tekanan darah dan mengontrol gula darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita sudah terkena gagal ginjal kronik? Yang pertama, terapi spesifik terhadap penyakit dasar. Penyakit dasar di sini seperti contohnya hipertensi. Seseorang yang hipertensi bisa terkena gagal ginjal kronik, maka kita harus mengobati hipertensinya terlebih dahulu agar gagal ginjal kroniknya tidak semakin merajam ya. Yang kedua ada memperlambat perburukan fungsi hati contohnya dengan obat. Yang ketiga ada pencegahan dan terapi terhadap komplikasi. Gagal ginjal tersendiri itu bisa menyebabkan penyakit komplikasi yang lain seperti kardiovaskuler berkaitan dengan jantung atau penyakit lainnya. Yang keenam, terapi penggantian ginjal. Penggantian fungsi ginjal di sini maksudnya seperti terapi hemodialisis ataupun transplantasi ginjal. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, kembali lagi pada saya. Di sini sebuah materi yang sangat luar biasa dan kita akan masuki sesi diskusi. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Monggo. Monggo Ibu. Tadi kan itu untuk sudah gagal ginjal minum air putih. Inge. Itu kalau sering minum air putih itu, saya kan seringnya bolak-balik kamar mandi. Dan Iya. saya nggak terlalu suka tuh kalau bolak-balik kamar mandi. Apalagi kan ibu-ibu ya, Larissa nih karena suka ke rumah teman-temannya kan. Nah itu minum air putih terus bikin bolak-balik kamar mandi kan nggak enak juga kalau bolak-balik kamar mandi terus ada salah di rumah temannya itu. Ada saran lain nggak? Apa sih yang minum air putih itu bikin sering buang air kecil? Kamu yang jawab. Oke, langsung saya jawab ya Bu. Kenapa seseorang itu suka buang air kecil, bolak-balik kamar mandi? Itu banyak faktornya. Salah satunya terlalu banyak minum air putih, atau faktor cuaca yang dingin atau hujan itu mengakibatkan seseorang sering buang air putih. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu suka buang air kecil atau mondar-mandir kamar mandi. Yang pertama terlalu banyak minum air putih, lalu kedua faktor cuaca. Cuaca yang dingin mengakibatkan tubuh kita itu pencegahan dininya dengan cara mengeluarkan urin atau membuang air kecil. Baik, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu bolak-balik kamar mandi, buang air kecil. Yang pertama ya memang terlalu banyak minum air putih. Nah, seseorang dewasa dianjurkan minum air putih itu 1.500 sampai 2.000 liter 2 liter ya, 1.500 sampai 2 liter per hari. Kalau seseorang itu terlalu banyak minum air putih, maka dia akan buang air kecil. Nah, mungkin mbaknya terlalu banyak minum air putih mungkin dalam sehari, makanya mbaknya itu suka buang air kecil berlebihan. Atau juga bisa karena faktor cuaca yang dingin, juga bisa mbak. Banyak faktor lain yang menyebabkannya. Oh, berarti malah nggak boleh itu minum air putih banyak-banyak? Bukan tidak boleh, tapi seseorang itu sudah ada batasnya, batas usia dalam mengkonsumsi air putih itu sudah ada. Contohnya kalau mbaknya dewasa, usia dewasa itu 1.500 sampai 2 liter sehari. Ada lagi? Kalau saya minumnya segitu tapi kalau saya minumnya segitu tapi masih bolak-balik kamar mandi itu gimana Mas? Saya juga pengen ginjal saya tetap sehat, tapi kalau minumnya banyak bolak-balik kamar mandi. Baik, kalau mbaknya pengen tetap minum air putih 1.500 sampai 2 liter sehari, nah mbaknya bisa beraktivitas fisik, melatih aktivitas fisik, contohnya dengan berolahraga atau mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu. Jadi tubuh itu tidak hanya baring-baring, tidak hanya tiduran saja. Nah, ketiduran itu juga mengakibatkan kita tuh air yang ada dalam tubuh kita itu tidak menyeluruh, terserap, makanya terbuang seperti itu Mbak. Jadi memperbanyak aktivitas fisik juga bisa. Oke, makasih ya Mas. Iya, sama-sama Mbak. Mau tanya Mas, tadi kan itu gagal ginjal itu ada hubungannya sama rokok ya Mas? Iya, betul Tapi Mas. nenek saya di rumah itu umur 90 tahun, merokok juga itu masih sehat-sehat aja Mas. Gimana ya Mas? Banyak sebelumnya saya ingin tahu nenek Masnya ini hidupnya mudanya bagaimana kerjaannya? Udahnya? Ya gitu aja Mas, petani. Petani. Sawah. Baik. Heeh. Kenapa orang zaman dahulu yang suka merokok itu di umur tuanya tidak terkena gagal ginjal kronik, tapi yang muda-muda di usia panjenengan semua ini bisa terkena gagal ginjal kronik? Itu banyak faktornya. Contohnya aktivitas fisik yang tadi saya bilang, terus pola konsumsi makanan dan minumannya. Nah, anak-anak zaman sekarang lebih suka terkena gagal ginjal kronik karena mereka kurang beraktivitas, terus minumannya teh, kopi seperti itu. Suka mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan, itu juga bisa masuk ke dalam faktor yang menyebabkan gagal ginjal kronik. Nah, beda dengan halnya kakek Mas yang umurnya sudah 90 tahun tapi masih bisa sehat.
Itu mungkin kan aktivitas fisiknya satu sebagai petani. Terus juga zaman dahulu mana ada makanan minuman instan, semuanya harus dibuat dengan proses yang alamiah. Jadi itu juga bisa menjadi faktor kenapa orang zaman dahulu tuh jarang yang terkena gagal ginjal kronik, karena aktivitas fisik, terus makanan dan minuman mereka juga berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Seperti itu Mas, ada feedback? Oh iya, cukup. Oke, sesi diskusi sudah selesai. Nah, dari diskusi tadi disimpulkan bahwa gagal ginjal kronik itu kondisi gangguan fungsi ginjal yang bersifat irreversibel dan seringkali disebabkan oleh penyakit seperti hipertensi, DM, atau kebiasaan hidup tidak sehat seperti junk food dan merokok. GGK ditandai dengan berbagai gejala termasuk lemas, mual, kurangnya produksi urin, dan sesak nafas. Nah, pencegahannya ini dapat dilakukan dengan mengadopsi gaya hidup yang sehat, olahraga, tidak merokok, jaga pola makan, serta rutin mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah. Dan penata laksanaan GGK melibatkan pengobatan penyakit dasar, penanganan komplikasi, perlambat penurunan fungsi ginjal, serta pada tahap lanjut terapi pengganti ginjal seperti dialisis atau transplantasi ginjal. Penanganan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita GGK. Sekian dari hasil diskusi kali ini. Saya sebagai moderator izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.